Okay, nak tanya pendapat coach juga sebab Liga Indonesia dilanda kontroversi hari tu, ada 2 liga diharamkan dan sekarang ni macam nak revive balik dan nampak sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Okey, bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Contoh kemarin lawan Argentina tetap dijalankan, cuma yang jadi kecewa kerana Messi tak datang. Yes. So saya lihat dia sangat profesional, tapi apakah community dalam PSSI bisa boleh bekerjasama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga. Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Nanti itulah Presiden berpesan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus benar-benar tim ini yang terbaik lah ya menurut beliau, dan sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir bahwa Presiden sangat concern dengan tim nasional yang dipegang oleh Bima Sakti. Semua kekuatan itu langsung dicurahkan ke tim U17 ini. Ya, sudah mendatangkan Dennis Wise, kemudian Indra Safri juga ikut membantu, STY, pemilihan pemain tersebar di beberapa daerah wilayah, bahkan 9 sampai 12 daerah nantinya akan melakukan seleksi. Sekarang juga seleksi sudah dilakukan, sehingga diharapkan bahwa 22 pemain yang nantinya akan masuk dalam list di Piala Dunia U17 adalah mereka yang terbaik di semua posisi, baik di kiper, pemain belakang, di lini tengah, sampai lini depan. Satu hal yang juga perlu diketahui, teman-teman, bahwa tim inilah yang nantinya akan diproyeksikan untuk ikut ya, di Piala Dunia tahun 2025. Ketika bisa menghadapi Argentina seperti itu, ya kan. Tolong Asnawi ya. Asnawi mah gila. Lihat deh di meme-memenya bro, lucu. Katanya di kantongnya si Asnawi itu ada permen karet, korek api, sama Garnacho katanya. Itu, I mean it's joke, but it's realitinya begitu kan, sampai dia agak dendam juga kan tadi sempat. Jadi mental sebenarnya itu yang kita lihat itu bukan soal adu tackle-nya atau saling serang tadi, tapi mentalnya. Berarti dia punya mental bangkit. Ini akan yang gue bilang melahirkan sensasi memang. Satu pertandingan itu memang hanya sensasi, tapi kalau ini berlanjut ini menjadi sebuah bangunan mentalitas yang kuat yang tadi menjawab pertanyaan lu bro. Ketika nanti Januari Februari di Qatar menghadapi Irak, Vietnam, with all respect ya, gua rasa kita harusnya jauh lebih pede ketimbang sebelum-sebelumnya. Seharusnya lebih maju ya, lebih improve. Bagaimana dia meramu fisik dengan sangat baik. Kita lihat kemarin bagaimana mereka di 3 pertandingan selama 90 menit sangat jarang pemain yang menderita kram. Ini sangat luar biasa menurut gua. Soalnya intensitas permainan yang diciptakan sangat tinggi dan sangat berat, tapi ya memang ada yang keras, tapi 1-2, tapi maksud gua secara umum mereka tidak terjebak seperti itu lagi zamannya sepak bola kita zaman beberapa tahun terakhir lah. Maksudnya di 60 menit atau 70 menit udah selesai. Nah ini menurut gua kemarin tidak terlihat. Itu sangat kemajuan sangat bagus. Pertandingan pertama, kedua, ketiga jaraknya cuma 2 hari ya. 2 hari sangat berat. Terlihat tetap fit ya. Media Vietnam, Detau 247, menyoroti laga Timnas Indonesia U17 vs Barcelona, pertanda iri. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, telah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menantang Barcelona Juvenil A alias U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Kita memang ada agenda itu, latih tanding melawan Barcelona Juvenil A, ya alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita main sama mereka, kata Bima Sakti kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Nantinya, laga Timnas Indonesia U17 vs Barcelona Juvenil A dijadwalkan digelar di Indonesia. Pasalnya,
Barcelona Juvenil A sendiri memang akan ke Indonesia untuk melakoni International Youth Championship (IYC) 2023 yang akan berlangsung di Bali mulai 7 sampai 14 Agustus tahun 2023. Diketahui, ada 4 klub yakni Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kashima Antlers Jepang, dan Bayangkara Presisi Indonesia FC akan mengikuti turnamen tersebut. Sebelum ajang itu, Barcelona Juvenil A diundang untuk melakoni pertandingan persahabatan kontra Timnas Indonesia U17. Pertandingan antara Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 vs Barcelona ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus tahun 2023 di Stadion Ngurah Rai, Bali. Pada laga itu, Timnas Indonesia U17 akan menggunakan nama tim Garuda United. Menariknya, media kenamaan Vietnam yakni The Tao 247 menyoroti laga Timnas Indonesia U17 vs Barcelona. Lantas, apakah media Vietnam itu iri melihat Timnas Indonesia U17 dapat kesempatan menjajal Barcelona Juvenil A jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 itu? Indonesia menghadapi Barcelona jelang putaran final Piala Dunia U17, tulis judul artikel The Tao 247, dikutip Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. U17 Indonesia akan memainkan pertandingan persahabatan dengan FC Barcelona Juvenil A untuk mempersiapkan putaran final Piala Dunia U17 2023, lanjutan pernyataan media Vietnam tersebut. Belum diketahui apa maksud The Tao 247 menyoroti laga Timnas Indonesia U17 vs Barcelona. Yang jelas, media Vietnam itu kembali mengulas keberuntungan Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan status sebagai tuan rumah. Indonesia U17, meski tidak lolos ke babak kualifikasi sebelumnya, tetap berlaga di final Piala Dunia U17 2023, setelah mendapat hak sebagai tuan rumah turnamen oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), tulis The Tao 247. Terlepas dari hal itu, saat ini Timnas Indonesia U17 sedang dalam proses latihan di Jakarta untuk persiapan mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 dengan memanggil 34 pemain. Nantinya, Bima Sakti harus memilih menyeleksi menjadi 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember di Indonesia.